Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama Bapak Igusti Made Hastawa, guru kimia dari SMA Negeri 2 Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ayo semangat belajar, belajar dari rumah agar kita tetap sehat dan masa depan tetap cerah. Tahukah kalian rumus kimia dari garam dapur, asam cuka, dan amonia? Ya, garam dapur adalah NaCl, asam cuka adalah CH3COOH, dan amonia adalah NH3. Terdiri dari berapa unsur zat-zat tersebut? Ya, lebih dari satu unsur. Kenapa demikian? Kenapa tidak hanya satu unsur? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat yang pertama memahami tentang kestabilan unsur, yang kedua memahami tentang pembentukan ikatan ion, yang ketiga memahami tentang pembentukan ikatan kovalen. Kovalen rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Dan yang keempat adalah memahami tentang ikatan logam. Materi yang pertama adalah tentang kestabilan unsur. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau unsur-unsur di alam sebagian besar ditemukan dalam keadaan senyawa? Nah, ini menandakan bahwa unsur-unsur tersebut tidaklah stabil. Namun ada beberapa unsur, yaitu unsur golongan 8A atau kita kenal dengan unsur gas mulia, ditemukan dalam keadaan atom tunggal. Ini menandakan bahwa unsur-unsur gas mulia stabil. Kenapa bisa demikian ya? Perhatikan konfigurasi elektron dari gas mulia. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh. Artinya, pada kulit terluar dari unsur-unsur gas mulia telah terisi penuh oleh elektron. Dan ini merupakan konfigurasi elektron paling stabil, dengan elektron valensi berjumlah 8 yang disebut oktet, kecuali helium yang berjumlah 2 elektron yang disebut duplet. Unsur-unsur dengan jumlah elektron banyak cenderung ingin memiliki konfigurasi elektron oktet. Contohnya natrium, klor, oksigen, dan lain-lain. Sedangkan unsur-unsur dengan jumlah elektron sedikit cenderung ingin memiliki konfigurasi elektron duplet. Contohnya hidrogen, litium, berilium, dan lain-lain. Bagaimana cara unsur-unsur tersebut memenuhi konfigurasi elektron oktet dan duplet? Ya, tentunya dengan cara berikatan dengan unsur lainnya. Materi yang kedua adalah tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Unsur-unsur dengan elektron valensi kurang dari 4 cenderung ingin melepaskan elektronnya membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Sedangkan unsur-unsur dengan elektron valensi lebih dari 4 akan cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif atau disebut dengan anion. Unsur-unsur yang biasanya membentuk ikatan ion adalah unsur-unsur logam dan non-logam. Ikatan ion pada NaCl. Na memiliki elektron valensi 1. Dia akan melepaskan 1 elektronnya. Cl memiliki elektron valensi 7. Dia akan menangkap 1 elektron. Ilustrasinya, Na dengan 1 elektron valensi di kulit terluarnya, dan Cl, maka Na akan melepaskan 1 elektronnya dan ditangkap oleh Cl. Sehingga terbentuklah Na positif dan Cl negatif, membentuk senyawa ion NaCl.
Ikatan ion pada MgCl2. Mg memiliki elektron valensi 2, sehingga dia akan melepaskan 2 elektronnya. Cl memiliki elektron valensi 7, maka akan menangkap 1 elektron. Sehingga Mg membutuhkan 2 Cl untuk menangkap 2 elektron yang akan dilepasnya. Sehingga 1 elektron akan dilepas ke Cl yang pertama, 1 elektron akan dilepas ke Cl yang kedua. Terbentuklah Mg2 positif dengan 2 Cl negatif, sehingga terbentuk senyawa ion MgCl2. Ikatan ion pada AlCl3. Al memiliki elektron valensi 3. Dia akan melepaskan 3 elektronnya. Cl memiliki elektron valensi 7, akan menangkap 1 elektron, sehingga Al membutuhkan 3 Cl untuk menangkap 3 elektron yang akan dia lepas. 1 elektron ke Cl yang pertama, yang kedua, dan Cl yang ketiga. Sehingga terbentuklah Al3 positif dengan 3 Cl negatif. Terbentuklah senyawa ion AlCl3. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari tentang ikatan ion. Nah, materi yang ketiga, kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian bersama pasangan elektron ikat dari 2 unsur yang berikatan. Biasanya, unsur-unsur yang berikatan kovalen adalah unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur non-logam. Ada beberapa jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Mari kita bahas satu persatu. Contoh ikatan kovalen tunggal pada H2. H 1 elektron valensi butuh 1 elektron agar duplet. Sehingga jika digambarkan seperti ini, H akan bergabung. H yang pertama sudah memenuhi kaidah duplet. H yang kedua sudah memenuhi kaidah duplet. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen tunggal H2. Contoh ikatan kovalen tunggal pada HCl. H 1 elektron valensi butuh 1 elektron agar duplet. Cl 7 elektron valensi butuh 1 elektron agar oktet. H dan Cl akan bergabung. H telah memenuhi kaidah duplet, Cl telah memenuhi kaidah oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen tunggal HCl. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 pada O2. O dengan 6 elektron valensi butuh 2 elektron agar oktet. O yang pertama dan O yang kedua sama-sama butuh 2 elektron, sehingga jika digabungkan seperti ini, O yang pertama telah memenuhi kaidah oktet, O yang kedua telah memenuhi kaidah oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2O2. Contoh ikatan kovalen rangkap 3 pada N2. N 5 elektron valensi butuh 3 elektron agar oktet. N yang pertama dan N yang kedua sama-sama butuh 3 elektron, sehingga akan bergabung. N yang pertama telah memenuhi kaidah oktet, N yang kedua telah memenuhi kaidah oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3 N2. Contoh ikatan kovalen koordinasi pada NH4 positif. Ikatan kovalen koordinasi ada satu unsur yang menyumbangkan 2 elektron untuk berikatan. Pada kasus ini, ada satu unsur H yang tidak memiliki elektron sama sekali, yaitu H positif. N dengan 5 elektron valensi butuh 3 elektron agar oktet. H1 butuh 1 elektron agar duplet. Sehingga untuk NH4+ berarti ada 3 H yang tidak bermuatan dan ada 1 H positif yang tidak memiliki elektron sama sekali. Maka N akan memberikan 2 pasang elektronnya kepada H positif, sehingga jika digambarkan seperti ini. H yang pertama
yang mendapat sumbangan elektron dari N sudah memenuhi kaidah duplet. Yang kedua juga sudah memenuhi kaidah duplet, begitu juga dengan yang ketiga dan yang keempat. Begitu juga dengan N telah memenuhi kaidah oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinasi NH4 positif. Materi yang keempat adalah ikatan logam. Logam-logam yang sejenis akan berkumpul dan membentuk kristal logam, contohnya besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, unsur logam cenderung ingin menjadi kation. Kation dan elektron akan berkumpul membentuk kisi kristal. Ikatan logam dijelaskan oleh teori lautan elektron atau awan elektron, di mana kation-kation di dalam kristal logam tidak bergerak dan dikelilingi oleh elektron valensi yang bergerak bebas. Ikatan antara kation-kation dengan elektron valensi inilah yang membentuk ikatan logam. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang ikatan kimia? Semoga sudah ya. Jangan belajar hanya satu kali. Lihat terus video ini dan pelajari, pahami sedikit demi sedikit. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, dan belajar. Belajar dari rumah agar kita tetap sehat dan masa depan tetap cerah. Sampai jumpa.